Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat untuk kita bisa membaca kembali kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz di Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala. Pada sore hari ini insyaallah kita masuk masih dalam salat tatawwu, salat sunnah, yaitu adalah salat kusuf dan insyaallah salatul istisqa. Salatul kusuf wal khusuf. Ini kusuf dengan khusuf. Kalau di dalam kaidah dikatakan idastama iftaraka istama. Kalau disebutkan kusuf saja, kusuf, maka termasuk di dalamnya khusuf. Atau disebutkan babul khusuf, khusuf saja, maka termasuk di dalamnya kusuf. Tapi kalau disebutkan dalam bersamaan, dalam satu kalimat kusuf wal khusuf, maka kusuf itu adalah gerhana matahari, khusuf itu adalah gerhana bulan. Ini adalah kaidah di mana-mana. Jadi misalnya termasuk di dalamnya albir wa taqwa. Kalau disebutkan bir, maka masuk di dalamnya takwa. Disebutkan takwa, masuk di dalamnya albir. Tapi kalau disebutkan bersamaan antara bir dan takwa, maka maknanya adalah bir filut ta'ah, perbuatan ketaatan, dan at-taqwa bermakna menjauhi larangan. Demikian juga dalam misalnya an-nabi war rasul. Kalau disebutkan nabi saja, maka termasuk di dalamnya rasul. Kalau disebutkan rasul saja, maka masuk di dalamnya adalah nabi. Tapi kalau disebutkan bersamaan antara nabi dan rasul, maka maknanya adalah sendiri-sendiri. Baik, ini salatul kusuf, salat gerhana matahari. Idza khasafal qamar wa kusifatis syams, apabila terjadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari, maka apa ustuhibba ayyunada as-salata jami'ah. Maka disunahkan agar menyeru ketika terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan, agar menyeru dengan ucapan as-salata jami'ah. Artinya as-salata jami'ah. Sebagaimana dalil an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu qala lamma kusifatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nudiya, kami menyeru inna sholata jami'ah. As-sholata jami'ah. Sesungguhnya salat ini itu akan jami'ah, akan dilakukan secara berjamaah. Karena seruan-seruan panggilan di dalam sholat itu harus berdasarkan dalil. Jadi tidak semua sholat itu dengan ucapan as-sholata jami'ah. Jadi as-sholata jami'ah ini hanya khusus untuk pada sholat kusuf. Tidak ada as-sholata jami'ah ini pada sholat-sholat yang lain. Jadi tidak ada as-sholata jami'ah itu pada sholat tarawih. Tidak ada ucapan as-sholata jami'ah itu pada sholat hari raya. 2 hari raya. Jadi yang kenapa? Karena ucapan ini adalah khusus untuk pada sholat gerhana. Fa idza istama'an nasu fil masjid, apabila orang-orang sudah berkumpul di masjid, ini juga dalil menunjukkan bahwa sholat kusuf gerhana matahari ataupun gerhana bulan itu adalah sunnahnya dilakukan di masjid. Sunnahnya adalah dilakukan di masjid, karena kita katakan tempat
tempat pun juga itu ada termasuk yang tempat-tempat yang ada yang memang sunnahnya dilakukan di masjid, ada juga yang memang sunnahnya dilakukan di rumah, ada juga yang sholat yang memang sunnahnya dilakukan di lapangan. Nah, untuk sholat istisqa itu adalah sunnahnya dilakukan di masjid, adalah di masjid. Tidak dilakukan di rumah dan juga tidak dilakukan di lapangan. Jadi sunnahnya boleh kita katakan di tempat manapun, tetapi yang sunnah dilakukan adalah di masjid. Kemudian ini juga dalil yang menunjukkan bahwa sholat kusuf, gerhana matahari atau gerhana bulan, ini pun sunnahnya dilakukan secara berjamaah. Karena dikatakan idza istama'an nasu fil masjid, apabila orang-orang berkumpul di masjid. Artinya ini dilakukan secara berjamaah. Shalla bihimul imam raka'ataini. Artinya imam mengimami sholat itu 2 rakaat. Ini juga dalil menunjukkan bahwa sholat gerhana jumlah rakaatnya itu adalah 2. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat khasafatis syamsu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi gerhana matahari itu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya di masa Nabi SAW itu waktu itu masih hidup. Fa kharaja ilal masjid. Maka beliau pun keluar ke masjid. Fa saffan nasu wara'ahu. Kemudian beliau membuat shaf di belakangnya. Ini menunjukkan bahwa dilakukan secara berjamaah. Fa kabbara, kemudian beliau bertakbir. Nah, ini menunjukkan, hadis ini nanti menunjukkan tata cara sholat gerhana. Fa kabbara, kemudian Rasulullah SAW bertakbir, takbiratul ihram. Faktara Rasulullah SAW qira'atan tawila. Kemudian Nabi SAW mulai membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, dan membaca surah. Dengan bacaan yang qira'ah yang tawila, yang panjang. Qira'ah yang panjang. Kemudian setelah Al-Fatihah dan surah yang panjang, summa kabbara, kemudian beliau takbir. Beliau takbir, namanya takbiratul intiqal, artinya ketika mau ruku, faraka'a ruku'an tawilan. Kemudian beliau ruku dengan ruku yang lama. Summa qal, kemudian setelah bangkit dari ruku mengucapkan Samiallahu liman hamida. Faqama, kemudian beliau berdiri, walam yasjud, tapi beliau tidak sujud. Apa yang dilakukan setelah bangkit dari ruku yaitu i'tidal wa qara'a qira'atan tawila. Nah, beliau pun juga masih membaca surah, membaca Al-Fatihah dan membaca surah yang lain. Membaca surah yang lain, tawila yang panjang, cuma apa? Hiya adna minal qira'atil ula, tapi itu lebih pendek daripada bacaan yang pertama. Misalnya, pada rakaat yang pertama dia setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surah Al-Baqarah misalnya. Membaca surah Al-Baqarah, misalnya kita ambil dalam misalnya 100 ayat. Dia membaca Al-Baqarah 100 ayat. Kemudian setelah ruku, bangkit dari ruku membaca lagi Al-Fatihah dan melanjutkan surah Al-Baqarah misalnya, tapi lebih pendek daripada yang pertama. Kalau tadi yang pertama 100 mungkin dikurangi jadi misalnya 80 ayat atau 50 ayat. Kemudian artinya adna minal qiraatil ula. Summa kabbara. Kemudian beliau takbir, artinya takbir lagi summa qala samiallahu liman hamida. Kemudian membaca lagi ucapan samiallahu liman hamida. Membaca ucapan Samiallahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu. Nah, setelah itu baru sujud. Summa sajada. Setelah itu kemudian beliau sujud. Summa qala fi rakatil akhirah. Kemudian beliau mengatakan pada rakaat yang terakhir, artinya rakaat yang kedua. Artinya beliau mengatakan rakaat yang kedua ini itu misla zalik, seperti rakaat yang pertama.
Fastakmala, sehingga menjadi sempurna berapa? Arba rakaatin, yaitu 4 kali ruku, fi arba'ati sajadat, juga 4 sujud, 4 kali ruku dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Wanjalatis syamsu, matahari mulai terang benderang, qabla ayyan sharifa, sebelum selesai sholat. Tapi ini adalah ini dalil hadits Aisyah menunjukkan tata cara sholat gerhana, yaitu 2 rakaat dengan 4 kali ruku, 4 kali sujud. 2 kali ruku, rakaat yang pertama 2 ruku, rakaat yang kedua juga 2 kali ruku. Dan itu dibaca dengan jahar, dikeraskan bacaannya. Dan tentunya pada rakaat yang kedua, ataunya ruku yang sebelum ruku yang ketiga, ini adalah bacaannya itu lebih pendek daripada bacaan ruku yang kedua tadi. Kemudian ruku yang keempat itu nanti lebih pendek daripada bacaan ruku yang ketiga. Nah, ini adalah tata cara sholat gerhana. Tentunya ini adalah yang dikatakan qiraat tawilah, qiraat yang panjang. Ini bacaan yang panjang. Tapi kita katakan ini diserahkan kepada masing-masing, kepada imam. Adapun yang sunnah sesudah selesai sholat, yang disunnahkan adalah khutbatu ba'da sholat. Disunnahkan sesudahnya adalah khutbah. Sebagaimana disebutkan yusannu lil imami, disunnahkan bagi imam, idza sallama minas sholati, apabila sudah selesai, sudah salam dari sholatnya, ayyaktuba an-nasa, agar kemudian menyampaikan khutbah kepada orang-orang. Fa ya'idhahum, untuk memberikan nasihat kepada mereka jamaah, wa yudzakkirahum, dan juga mengingatkan kepada para jamaah, wa yahussahum alal amali shalih, dan menganjurkan kepada jamaah agar melakukan amal soleh. Kenapa? Karena gerhana matahari atau gerhana bulan ini, jamaah sekalian, ini adalah termasuk salah satu dari tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah ingin menakut-nakuti hambanya. Dan juga gerhana matahari dan bulan ini sebagai tanda bahwa itu adalah adalah untuk menunjukkan tanda bahwa itu sebentar lagi terjadi kiamat. Seandainya matahari itu tidak dikembalikan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kiamat itu terjadi. Sebagaimana nanti akan disebutkan di dalam hadis. Makanya karena ini adalah dikhawatirkan bahwa itu nanti hari kiamat, kalau hari kiamat terjadi dengan matahari sudah tidak dikembalikan cahayanya, maka maka segala macam amal soleh itu tidak akan lagi diterima. Artinya itu sudah terputus. Makanya Nabi SAW menganjurkan supaya memperbanyak amal soleh ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Gerhana matahari, diperbanyak amal kebaikan. Bahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu mengeluarkan sodako yang terbaik, yaitu dengan membebaskan budak. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah shalla yauma khasafatis syams, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat berjamaah mengimami para sahabat yauma khasafatis syams, ketika terjadi gerhana atau pada hari terjadi gerhana matahari. Tsumma zakar, kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan sifat as-shalah, artinya tata cara salat gerhananya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kemudian Aisyah berkata, tsumma sallama, kemudian setelah Rasulullah SAW salam, waqad tajallatis syamsu, matahari itu sudah sudah cerah, artinya sudah terang. Nah, setelah selesai sholat, setelah salam, matahari juga sudah mulai terang. Fa khataban nas, maka Aisyah menceritakan bahwa Nabi SAW mulai khutbah. Nabi SAW mulai berkhutbah. Faqal, kemudian Nabi SAW berkata, fi kusufis syamsi, pada gerhana matahari waktu itu, wal qamar, dan juga terjadi juga pada waktu gerhana bulan,
Apa kata Nabi SAW? Innahuma, sesungguhnya keduanya ini, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan, ayatani min ayatillah. Adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yakhsifani, dan keduanya itu tidaklah terjadi. Artinya tidaklah terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan limauti ahadin, karena kematian seseorang. Kenapa? Karena pernah terjadi gerhana matahari di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saat itu juga putra beliau meninggal, yaitu Ibrahim. Ibrahim meninggal dalam usia 18 bulan. Itu waktu itu adalah terjadi gerhana matahari, sehingga orang-orang Yahudi itu mulai mencela Nabi SAW gara-gara gerhana matahari terjadi kematian. Sehingga apa? Sehingga Nabi SAW mulai khutbah mengatakan sesungguhnya gerhana matahari dan bulan ini itu tidak ada kaitannya dengan apa? Tidak ada kaitannya limauti ahadin, karena kematian seseorang, wala lihayati, dan juga tidak ada kaitannya dengan hidupnya seseorang dengan adanya gerhana matahari atau gerhana bulan. Dan tidak ada yang kejadian-kejadian yang istimewa berkaitan dengan terjadinya gerhana matahari atau bulan. Jadi jangan sampai dengan gerhana matahari orang yang lahir pada gerhana matahari atau gerhana bulan kemudian dikasih nama anaknya gerhana, ya kan? Atau kemudian lahir pada saat gerhana matahari atau bulan dianggap dia memiliki kesaktian, atau misalnya atau apa saja. Ada ayam yang bertelur, maka telur ini termasuk telur yang sakti. Sakti memiliki kemampuan. Ini adalah yang bisa menolak bala atau bisa mendatangkan rezeki. Atau ada orang yang atau apa sajalah. Dan itu tidak ada kaitannya sama sekali. Tidak ada kaitannya dengan hidupnya seseorang, tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang, dan juga tidak ada kaitannya dengan terjadinya gerhana matahari atau bulan, menunjukkan kesaktian, menunjukkan keistimewaan, menunjukkan kekhususan, menunjukkan apa saja yang terjadi pada saat itu tidak ada. Fa idza ra'aitumuhuma, jika kalian melihat gerhana matahari atau gerhana bulan, fabza'u ilas shalah, maka segeralah kalian pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Artinya ini pun juga nanti terjadi perselisihan oleh para ulama tentang hukum sholat gerhana. Gerhana matahari atau gerhana bulan, apa hukumnya? Adapun yang disebutkan di dalam kitab Al-Wajiz itu adalah Syekh Abdul Latif Badawi, dan juga termasuk yang beliau juga menukil dari perkataan gurunya Syekh Al-Albani yang mengatakan juga adalah wajibnya sholat gerhana, karena ini dianggap itu adalah wajib kifayah. Dalil yang menunjukkan bahwa pada hari terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan ini, yaitu adalah supaya memperbanyak amal soleh, khususnya dengan sedekah, yaitu bersedekah dengan membebaskan budak. Karena sedekah yang paling tinggi, itu sedekah yang paling tinggi, yaitu adalah membebaskan budak. Ini adalah sedekah yang terbesar. Dari seluruh harta yang dimiliki, maka sedekah yang terbesar itu adalah pembebasan budak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang menunjukkan adalah Asma qalat laqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil itaqa fi kusufis syams. Dan sungguh Nabi SAW memerintahkan supaya bil itaqa, membebaskan budak itu pada terjadinya gerhana matahari, dan juga termasuk di dalamnya adalah terjadinya gerhana bulan. Dan juga gerhana matahari dan gerhana bulan ini juga dalam rangka untuk menakut-nakuti hamba-hambanya. Menakut-nakuti hambanya. Ingat, artinya untuk memberikan tambih, untuk memberikan peringatan kepada umat ini, agar ketika terjadi gerhana matahari, supaya mereka itu adalah bersegera untuk melakukan amal soleh, dan bersegera untuk taubat. Kemudian juga terjadinya gerhana matahari itu juga adalah supaya segera dia kemudian bertaubat, dan segera untuk menjauhi segala dosa dan maksiat. Karena itu adalah untuk menakuti.
Kenapa? Karena bisa jadi pada saat itu adalah apa? Itu sudah merupakan akhir dari dunia ini, yaitu adalah terjadinya hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala khasafatis syams, pernah terjadi gerhana matahari. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam fazi'an. Begitu terjadi gerhana matahari, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berdiri fazi'an, artinya segera. Bersegera, dia pergi bersegera, dia langsung bangkit segera untuk menunaikan ibadah. Yaksha an takuna sa', karena beliau khawatir ini akan apa? Ini akan terjadi hari kiamat. Khawatir akan terjadi hari kiamat. Fa'ata al-masjid. Maka beliau pun mendatangi masjid. Fa shalla bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin. Dan beliau sholat dengan berdiri, ruku dan sujud yang lama. Ra'aituhu qattu yaf'aluhu. Dan saya belum pernah melihat, dan saya melihat beliau yang beliau lakukan. Jadi saya melihat apa yang beliau lakukan. Artinya beliau melakukan berdirinya, rukunya, sujudnya itu lama. Waqal, kemudian berkata, hadhil ayat, tanda-tanda ini, yakni gerhana matahari dan bulan ini, allati yursilullahu, yang Allah Subhanahu wa taala mengirimnya, atau yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan terjadinya gerhana matahari dan bulan ini, la takunu limauti ahadin. Itu tidaklah terjadinya gerhana matahari dan bulan ini limauti ahadin, karena kematian seseorang, wala lihayatihi, dan juga tidak ada kaitannya dengan kehidupan seseorang. Walakin yukhawwifullahu biha ibadahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hamba-hambanya dengan gerhana matahari dan bulan. Fa idza ra'aitum syai'an, jika engkau melihat gerhana matahari, walaupun itu adalah sedikit, kita katakan gerhana matahari, baik itu gerhana matahari total, atau gerhana matahari cincin, atau gerhana matahari separuh, atau gerhana matahari 3/4. Pokoknya kalian melihat gerhana matahari, walaupun itu adalah sedikit, maka apa? Idza ra'aitum syai'an, jika kalian melihat terjadinya gerhana matahari, walaupun itu adalah sedikit, artinya kalian melihat sedikit pun, fabza'u ila dzikri, maka segeralah kalian mengingat, segeralah kalian melakukan pergi ke masjid, atau segeralah kalian berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa du'aihi, dan segeralah kalian berdoa pada saat itu, wastighfarihi, dan segeralah kalian meminta ampun. Artinya segeralah kalian untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah apa? Ini adalah kejadian kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan cahaya itu, maka disitulah amal kebaikan itu menjadi terputus. Dan segeralah kalian berdoa kepada Allah, dan segeralah kalian meminta ampunan untuk segera bertaubat. Nah, wa zahir qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan zahirnya ucapan Nabi SAW yang di sini adalah fabza'u, artinya apa? Fabza'u ila dzikrihi wa du'ai wa istighfari, maka disitulah terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan bahwa sholat gerhana itu hukumnya adalah wajib. Karena secara zahirnya hadis ini itu adalah menunjukkan qauluhu fabza'u, itu adalah menggunakan kalimat fi'il amr, kata perintah. Al-amru dia katakan adalah yaqtadi al-wujub. Ini artinya fabza'u ila dzikrihi ila akhiri al-wujub, adalah menunjukkan wajibnya. Fatakunu salatul kusuf fardhu kifayah. Maka hukum salat gerhana ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah jika sebagian sudah melaksanakan, maka gugur kewajiban yang lain. Dan ini adalah bukan fardu ain. Kalau fardu ain ini itu adalah wajib bagi setiap yang sudah balik, yang sudah dewasa. Ya kan? Seandainya terjadinya gerhana ini adalah, seandainya itu adalah wajib ain, tentunya banyak yang berdosa. Makanya adalah apa? Hukumnya adalah hanya fardu kifayah. Jika sebagian kaum muslimin sudah mengerjakan, maka insya Allah gugur kewajiban yang lain. Kama qala Abu Awana fi sahih, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Awana di dalam kitabnya, dalam sahihnya,
Dan juga beliau menjelaskan bayan wujubi salatil kusuf. Beliau dengan tegas, dengan sore, dengan apa? Dengan terang dia mengatakan bayanu wujubi salatil kusuf, yaitu penjelasan tentang wajibnya salat gerhana. Tsumma saqa ba'dal ahadits as-sahihah, kemudian beliau menyebutkan sebagian dari hadits-hadits yang sahih fil amri biha, perintah mengerjakan salat gerhana. Wa huwa zahiru sani Ibnu Khuzaimah fi sahihihi fa innahu qala fihi. Demikian juga zahirnya yang diperbuat oleh Ibnu Khuzaimah, yang dilakukan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya, fa innahu qala fihi, dan juga beliau menyebutkan di dalam kitab sahihnya babul amri bis salati inda kusufi syamsi wal qamar. Artinya bab perintah mengerjakan sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Artinya apa? Beliau ingin mengatakan bahwa perintah di sini maknanya adalah wajib. Wa dzakara aidan ba'dal hadits fil amri biha, dan juga beliau menyebutkan sebagian hadits perintah mengerjakan sholat gerhana. Qala al-Hafidz fil Fathi al-Bari, dan al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari jilid 2 di halaman 527, beliau menyebutkan fal jumhur ala annaha sunnah. Adapun jumhur ulama menyatakan bahwa salat gerhana hukumnya adalah sunnah muakkadah. Adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah hukumnya adalah sunnah tapi pahalanya sama dengan wajib. Itu mana sunnah muakkadah. Wa sarraha Abu Awana fi sahih bi wujubiha, dan dengan tegas Abu Awana menyebutkan di dalam sahihnya tentang wajibnya salat gerhana. Walam arahu li ghairihi, dan saya tidak melihat yang lainnya. Illa ma hukiyan Malik, kecuali apa yang telah diceritakan oleh Malik, annahu ajraha majral jum'ah, bahwa beliau memberlakukan salat gerhana itu sama dengan salat Jumat. Wa naqala Zain ibnul Munayyir, dan Zain ibnul Munayyir menukil dari Abi Hanifah, dari Abu Hanifah, annahu aujabaha, bahwasanya beliau mewajibkan salat gerhana. Wa kadza nakala ba'du musannifil Hanafiyah annaha wajibah, dan juga sebagian dari pengarang mazhab Hanafi itu adalah mengatakan bahwa salat gerhana itu adalah wajib. Dan memang ada khilafnya. Sebagian dari para ulama menyatakan hikmahnya kenapa kok salat gerhana itu wajib. Artinya sangat ditekankan salat gerhana ini. Kenapa? Karena gerhana itu tidak terjadi setiap saat. Jadi salat gerhana, apalagi gerhana matahari total, itu kan butuh waktu yang lama. Artinya belum tentu orang dalam seumur hidup dia sekali mendapati gerhana matahari total, itu belum tentu. Kenapa? Karena gerhana matahari total itu adalah butuh waktu yang artinya puluhan tahun untuk bisa mendapatkan. Sehingga bagi mereka yang mendapati gerhana matahari itu adalah supaya dan ini hukumnya adalah wajib, diwajibkan. Kenapa? Karena untuk mendapatkan itu adalah butuh waktu yang lama. Dan ini juga termasuk salah satu kaidah bahwa semakin tingkat kesulitannya tinggi. Tingkat kesulitannya tinggi, kenapa? Karena untuk mendapatkan gerhana matahari total itu kan butuh waktu yang lama. Sehingga pahala yang diberikan oleh Allah pun juga adalah sangat besar. Karena al-ujur ma'izamil bala, bahwa pahala itu adalah bergantung dengan tingkat kesulitan. Semakin besar tingkat kesulitan, maka semakin besar pahala itu diberikan. Tapi ini adalah hikmah kenapa kok dia mengatakan bahwa sholat gerhana itu hukumnya adalah wajib. Tapi yang kedua, jamaah sekalian, kita selanjutnya adalah sholatul istisqa. Istisqa itu artinya minta hujan. Artinya permohonan agar diturunkan hujan dengan cara tertentu. Itu adalah istisqa. Nah, untuk minta hujan ini itu ada empat cara. Ada 4 cara yaitu meminta hujan. Yang pertama adalah dengan sholat. Atau yang dikenal dengan sholatul istisqa. Sholat minta hujan. Dan terkadang minta hujan itu dengan cara
yaitu ketika khutbah, berdoa khutbah Jumat. Berdoa ketika khutbah Jumat. Dan juga cara yang ketiga adalah sesudah sholat. Artinya sholat, istisqa, kemudian sesudahnya berdoa. Kemudian yang keempat, cara yang keempat adalah dengan berdoa saja. Berdoa dengan secara sendiri-sendiri. Jadi ini 4 cara untuk kita minta hujan. Ada yang dilakukan secara, yaitu adalah berjamaah, dengan sholat istisqa ini, berjamaah. Kemudian ada yang istisqa itu hanya doa pada hari Jumat, khutbah Jumat. Kemudian ada yang sesudah sholat, ada juga yang dilakukan itu adalah sendiri-sendiri. Ini semuanya adalah punya dalil masing-masing. Jadi punya dalil masing-masing. 4 ini itu dilakukan. Artinya pernah terjadi di masa salaful ummah. Artinya di masa Nabi SAW juga pernah terjadi gerhana matahari, minta hujan, yaitu adalah sholat di lapangan bersama Nabi SAW dan para sahabat. Ada juga yang pernah dilakukan, artinya pada Nabi SAW sedang khutbah Jumat, juga pernah terjadi sesudah sholat, dan juga pernah terjadi hanya doa saja. Jadi doa saja yang di masa Umar bin Khattab. Demikian juga ada yang dilakukan secara sendiri-sendiri, artinya doa yang dilakukan di sendiri-sendiri. Taib. Izan qata'al matar. Apabila hujan itu berhenti, wajadabatil bilad, dan negeri sudah mulai gersang, ustuhibbal khuruju ilal musalla lil istisqa. Maka disunahkan untuk keluar ke musalla, lapangan. Musalla ini adalah lapangan lil istisqa, untuk minta hujan. Jadi ini juga bahwa sholat istisqa ini sunnahnya itu dilakukan di lapangan. Artinya sunnahnya dilakukan di tempat terbuka dan sunnahnya dilakukan secara berjamaah. Ini nanti tergantung tempatnya. Tapi kalau secara berjamaah, maka sunnahnya adalah dilakukan di lapangan. Ya kan? Ketika sedang khutbah, ya tentunya ketika khutbah Jumat. Pada khutbah Jumat. Atau juga ketika selesai sholat wajib. Ketika selesai sholat istisqa pun juga adalah berdoa. Sesudah sholat. Dan terkadang adalah sholat sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di masjid, bisa dilakukan di mana saja. Yang namanya berdoa, minta hujan. Maka disunahkan supaya keluar ke lapangan untuk minta hujan. Fa yusalla bihim al-imam rakatain. Kemudian imam mengimami jamaah itu 2 rakaat. Jadi ini juga sholat istisqa dilakukan dengan jumlah rakaatnya itu adalah 2. Wa yuksiru minad du'ai wal istighfar. Dan di dalamnya yaitu memperbanyak doa ketika sholat istisqa ini, memperbanyak doa agar doa itu diturunkan hujan. Wal istighfar, dan juga memperbanyak istighfar, istighfar, karena boleh jadi tidak turunnya hujan. Itu adalah apa? Itu dia sebabkan oleh dosa-dosa. Ya, artinya apa? Semua bencana, musibah, misalnya bencana termasuk di dalamnya boleh jadi sebabnya itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu tidak menurunkan hujan. Wa yuhawwilu rida'ahu, dan juga merubah ridanya, selendangnya, salnya. Yaitu adalah salnya dirubah. Yang kanan dipindah ke yang kiri atau yang kiri dipindah ke kanan. Fa yaj'alul yamin 'ala shimal. Menjadikan yang kanan diletakkan ke yang kiri. Artinya apa? Dibalik. Selendangnya dibalik, yang tadinya mungkin bagian atas itu dijadikan ke bawah. Walaupun nanti di sini ada pendapat perselisihan di antara para ulama bahwa ada yang mengatakan merubah selendang ini itu hanya khusus bagi imam. Dan itu tidak kepada jamaah. Sebagian lagi yang lain mengatakan bahwa ini juga berlaku umum, baik kepada imam maupun kepada jamaah. Allahu ta'ala a'lam. Dalil yang menunjukkan tentang ini adalah apa? An Abbati bin Tamim. Dari Abbati bin Tamim, an ammihi Abdullah bin Zaid. Dari pamannya Abdullah bin Zaid. Qal. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal musalla. Nabi SAW pernah keluar ke lapangan. Yastaski.
beliau minta hujan. Ini menunjukkan bahwa sunnahnya istisqa itu secara berjamaah dan dilakukan di lapangan. Wastaqbalal qiblah. Kemudian beliau Nabi SAW menghadap ke arah kiblat. Fa shalla rak'ataini. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Artinya 2 rakaat yang dilakukan itu sebagaimana ya sholat pada umumnya 2 rakaat. Sholat Jumat ataupun sholat hari raya ataupun sholat ya kita katakan termasuk seperti sholat gerhana itu sama 2 rakaat. Ya. Cuma sebagian dari ulama itu menyatakan bahwa sholat 2 rakaat yang dikerjakan minta hujan itu sama dengan sholat hari raya. Yaitu takbir yang pertama yaitu 7 kali takbir. Dan pada rakaat yang kedua 5 kali takbir. Sebagian yang lain mengatakan bahwa ya sebagaimana sholat 2 rakaat. Sebagaimana sholat 2 rakaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qalaba rida'ahu. Dan kemudian beliau membalikkan selendangnya. Qala Sufyan. Berkata Sufyan. Fa akhbarani al-Mas'udi. Al-Mas'udi memberitakan kepada saya. An Abi Bakar dari Abi Bakar qal ja'al al-yamin ala shimal, yaitu ya sal yang kanan dipindah ke yang kiri dipindah ke yang kanan, maksudnya dibalik. Posisi salnya itu dibalik, yang tadinya mungkin yang halus yang di atas, yang kasar yang di bawah, maka dibalik. Dibalik yang yang kasar di atas, yang halus di bawah. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, masih dalam riwayat dari Abbad ibn Tamim, qal ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja yastasqi, ketika Nabi SAW keluar minta hujan, qal beliau berkata fahawwala ilan nasi dhahrahu. Kemudian beliau pun fahawwala ilan nasi dhahrahu. Artinya beliau membelakangi orang-orang. Beliau membelakangi orang-orang. Wastaqbalal qiblah, dan beliau menghadap ke arah kiblat. Yada'u, kemudian beliau berdoa. Summa hawwala rida'ahu, kemudian beliau membalikkan selendangnya, sehingga ini dijadikan dalil bahwa itu adalah untuk imam, tidak untuk jamaah. Summa shallalana rakataini, kemudian beliau mengimami kami 2 rakaat, jahara fihima bil qiraah, dan beliau menjaharkan bacaan. Menjaharkan bacaan, adapun bacaan-bacaan itu tidak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus pada sholat istisqa. Ya kita katakan, ada yang mengatakan itu sama dengan bacaan pada hari Jumat, yaitu sabisma rabbikal a'la dan halata kalidzul ghasyiyah, sama dengan bacaan pada sholat hari raya. Sama. Yaitu rakaat yang pertama sabisma rabbikal a'la dan rakaat yang kedua halata kalidzul ghasyiyah. Artinya tidak ada satupun hadits dari Nabi SAW yang menjelaskan bacaan secara khusus, itu tidak ada. Tidak ada bacaan secara khusus. Tapi para ulama mengatakan itu memberlakukan sama dengan hari Jumat dan memberlakukan bacaan sama dengan sholat hari raya. Dan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa istisqa minta hujan ini ada yang dilakukan dengan cara sholat, ada yang dilakukan dengan cara sholat, artinya sholat 2 rakaat, kemudian di sujud, diperbanyak doanya di sujud meminta hujan, dan diperbanyak di akhir tahiyat. Di akhir tahiyat. Di akhir tahiyat kita mengatakan di sujud, diperbanyak sujud, diperlama sujudnya dengan mengatakan Allahumma gisna, Allahumma gisna, Allahumma gisna. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Atau dengan lafaz yang lain, Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Kemudian itu adalah apa? Juga ketika Nabi SAW sedang khutbah Jumat. Nabi SAW ketika waktu itu adalah hari Jumat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik, yaitu Nabi SAW itu baru naik di atas mimbar. Tiba-tiba ada badui dari pintu masjid, dia masuk dan melewati pundak-pundak para sahabat. Namanya badui yang tidak punya etika, tidak punya sopan santun, dan dia langsung masuk melewati jamaah-jamaah sampai kemudian berada di hadapan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil kemudian Badui ini berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kampung kami ini sudah kering. Tanaman-tanaman sudah pada mati, hewan ternak pada mati. Mintalah hujan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan kepada kami. Kemudian Nabi SAW waktu itu sedang khutbah, beliau mengangkat tangan. Makanya ini adalah, ada yang mengatakan bahwa sunnahnya bagi imam ketika berdoa meminta hujan agar kemudian mengangkat tangannya setinggi-tingginya. Bahkan dalam riwayat yang lain itu adalah apa? Sampai kelihatan putih ketiak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada yang mengatakan bahwa ini hanya berlaku untuk imam. Hanya berlaku untuk imam dan tidak berlaku bagi jamaah. Karena Nabi SAW ketika sedang khutbah berdoa, tidak ada satupun nukilan dari riwayat itu bahwa para sahabat juga mengangkat tangan itu sampai setingginya. Dan para ulama menyatakan sunnahnya memang mengangkat tangan. Tapi mengangkat tangan tidak setinggi dengan imam. Kalau imam adalah sampai kemudian tangannya setingginya sampai terlihat putih ketiaknya. Adapun bagi mungkin jamaah, yaitu adalah mengangkat tangan tapi tidak setinggi. Kemudian juga makmum itu adalah mengaminkan, mengucapkan amin. Jadi ketika misalnya Allahumma gisna, amin. Allahumma gisna, amin. Allahumma gisna, amin. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, kemudian amin. Nah sampai ketika 3 kali Nabi SAW mengucapkan Allahumma gisna, Allahumma gisna, Allahumma gisna. Kemudian apa? Tiba-tiba dari utara. Dari utara artinya di belakang itu mulai gumpalan awan muncul. Kemudian berjalan sampai kemudian akhirnya menurunkan hujan, membasahi. Bahkan jenggot Nabi SAW itu adalah mengalir air hujan dari jenggot-jenggot. Kemudian itu adalah turunnya hujan pada saat itu. Kemudian Jumat berikutnya disebutkan lagi dalam riwayat, Badui tadi muncul lagi. Kemudian berkata, ya Rasulullah, jalan-jalan terputus, tanaman-tanaman pada mati. Kenapa? Karena kebanjiran. Jadi kebanjiran. Hujan itu tidak berhenti. Maka kemudian Nabi SAW mengangkat lagi tangannya berdoa. Ini kalau hujan itu deras, terus-menerus hujan, maka disunnahkan supaya kita berdoa dengan berdoanya Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkanlah hujan-hujan itu bukan kepada kami, wala alaina. Artinya turunkanlah hujan, tapi jangan hujan itu di tempat kami. Tapi pindahkan hujan itu alal akam. Pindahkan hujan itu alal akam, kita katakan di alal jibal, di pegunungan-pegunungan. Artinya di tempat-tempat yang jauh di tempat-tempat yang jauh, kemudian di pegunungan, kemudian pindahkan hujan itu di lembah-lembah, pindahkan hujan itu di hutan-hutan yang di situ banyak pepohonan. Artinya pindahkan hujan itu. Pada saat itu kemudian tiba-tiba hujan itu sudah tidak pernah tiba-tiba berhenti dan seolah-olah itu tidak pernah hujan. Ini adalah artinya menunjukkan, artinya disunahkan bagi kalau hujan itu terus-menerus deras, maka supaya kita berdoa seperti itu. Agar hujan itu tidak langsung mengenai perkampungan, tetapi supaya hujan itu hanya dipindahkan di pegunungan, di lautan, atau di padang-padang rumput, di padang-padang pasir. Artinya dipindahkan. Tidak sampai kemudian mengenai di pemukiman. Ini kalau hujan itu terus-menerus. Dan terkadang ya kita katakan kalau misalnya ini juga termasuk yang sunnah. Kalau hujan itu sudah kita minta hujan, kemudian turun hujan, maka disunnahkan bagi imam dan bagi yang lainnya supaya membuka baju agar hujan itu mengenai badan mereka.
Nah, ini adalah apa? Sambil berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan ini yang mendatangkan manfaat. Artinya turunkanlah hujan yang itu adalah apa? Hujan yang mendatangkan manfaat. Nah, yang mendatangkan manfaat yang dalam riwayat yang lain yaitu adalah apa? Kita berdoa sesudah sholat kita berdoa mengangkat tangan sambil berdoa mengatakan apa? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Yaf'alu ma yurid. Allahumma anzil alaina. Allahumma anzil alaina al-ghaitha. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan. Hujan. Kemudian apa? Waja'al lana quwatan. Waja'al quwatan lana balagon ilahin. Kemudian ya Allah, berikanlah kepada kami, jadikanlah hujan ini yaitu adalah apa? Kekuatan sampai waktu yang ditentukan. Tapi ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika misalnya meminta hujan. Artinya kalaupun misalnya Anda sendirian pengen berdoa minta hujan, banyak doa yang diajarkan oleh Nabi. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Allahumma agisna, artinya kita ulang-ulang. Ya Allahumma agisna, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, turunkan. Allahumma agisna dengan lafaz Allahumma agisna. Atau dalam riwayat yang lain, Allahumma skina. Allahumma skina, Allahumma skina. Atau tadi yang kita sebutkan, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, Allahu la ilaha illa yaf'alu ma yurid, Allahumma anzil alaina al-ghaitha, Allahumma anzil alaina al-ghaitha, wa nahnul fuqara, la ilaha illa wa anta la ilaha illa wa anta la ilaha illa ada riwayat yang lain yang menyebutkan yaitu adalah Allahumma anzil alaina waja'al quwwatan lana balagon hina ilahin. Tapi ini adalah macam-macam doa. Dan terkadang doa minta hujan itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Sebagaimana yang dilakukan oleh salaf, yaitu yang pernah terjadi, yaitu Ibnul Munkadir meriwayatkan ketika di Madinah, waktu itu di Masjid Nabi SAW, di Madinah itu dalam keadaan kering kerontang. Artinya imam itu sudah melakukan sholat istisqa, itu sudah berkali-kali. Sudah berkali-kali mereka di Masjid Nabawi itu dilakukan sholat berjamaah. Berjamaah minta hujan. Nah itu di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Itu sudah berkali-kali. Kemudian Ibnul Munkadir itu menceritakan ketika dia kan punya tempat khusus di Masjid Nabawi. Dia punya tempat khusus di mana Nabi SAW pernah sholat di situ, maka dia pun juga ikut sholat di situ, di tempat itu. Nah, suatu hari ketika dia di malam hari waktu itu, dia lagi pergi ke masjid. Kemudian karena itu waktu itu adalah gelap gulita, pada saat itu tiba-tiba ada orang yang berkulit hitam dengan sorban. Nah, dia kemudian dia sholat di situ, dia berdoa di situ. Berdoa mengatakan Allahumma ghithna, Allahumma ghithna. Ya Allah, kota Madinah ini sudah kering kerontang. Kemudian juga sudah dilakukan sholat istisqa, minta hujan kepadamu ya Allah, tapi juga belum turun. Maka saya berdoa kepadamu ya Allah, Allahumma ghithna, agar diturunkan hujan kepada kami. Kemudian Ibnu Munkadir yang ada di belakangnya, dan orang yang kulit hitam ini tidak tahu kalau ada orang di belakangnya. Dan dia tahu yang ketika selesai berdoa, kemudian tiba-tiba guntur. Ada petir. Nah, tiba-tiba guntur petir. Dan turunkanlah hujan. Kemudian dia langsung menyegerakan sholat. Jadi yang yang berdoa tadi, dia selesaikan sampai sholat witir. Kemudian dia selesai sholat subuh, azan subuh, kemudian dia langsung pulang.
dia langsung pulang. Nah, Ibnul Munkadir ini mengikuti dari belakang. Mengikuti. Kemudian sampai banjir-banjir karena bajunya diangkat. Karena hujan. Kemudian hari berikutnya, itu juga adalah sama. Jadi hari kedua. Karena hari kedua itu dia sudah mulai dianggap bahwa yang Ibnul Munkadir ini ketika ngobrol dengan yang berkulit hitam ini, dia mengatakan bahwa hujan itu turunnya karena doanya dia. Nah, sebenarnya orang kulit hitam ini tidak suka kalau dia dikatakan bahwa turunnya hujan gara-gara dia. Nah, dia tidak senang. Sampai kemudian akhirnya di pagi hari didatangi di rumahnya, ternyata pemuda ini dia adalah seorang tukang sepatu. Nah, karena Ibnul Munkadir dia kenal di masjid, kemudian dia tanya, ada yang bisa saya bantu Abu Abdillah? Kunyahnya adalah Abu Abdillah. Ada yang bisa saya bantu? Kemudian dia tidak, akhirnya Abu Abdillah Ibnul Munkadir hanya menceritakan bahwa dengan sebab doamu hujan itu turun. Nah, ini tidak senang. Dia tidak senang diungkit-ungkit bahwa gara-gara hujan, gara-gara doanya kemudian hujan turun di kota Madinah. Akhirnya dia merasa mangkel, pemuda ini. Akhirnya kemudian kalau begitu saya akan tinggalkan kota ini. Saya pergi. Nah, hari ketiga mulai sadar Ibnul Munkadir, apa yang saya lakukan kepada pemuda ini. Akhirnya dia mendatangi rumahnya, ternyata rumahnya sudah kosong. Kemudian tetangganya mengatakan, ada apa kamu dengan pemuda ini? Apa yang kamu lakukan kepadanya sehingga dia meninggalkan tempat ini? Akhirnya dia berusaha mencari di mana tempatnya dan tidak ketemu. Artinya dia menyesal kenapa? Karena memang para salaf itu sangat membenci yang namanya popularitas. Tidak senang dengan adanya ketersohoran atau kepopularitasan. Jadi ini adalah, ya kita katakan ini juga dalil bahwa minta hujan itu bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Sekiranya itu yang bisa sampaikan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.